Kita akan langsung lanjutkan. Kemarin kita sudah masih dalam rangka menekankan pentingnya pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Jadi walaupun sempat hadir guru-guru palsu dalam kasus gereja mula-mula kedatangan para gnostik ini, dengan ajaran-ajarannya sempat menimbulkan tanda tanya, keraguan akan jaminan atau kepastian keselamatan. Tetapi orang percaya di bawah bimbingan rasul-rasul yang benar, gembala-gembala yang benar, pendeta-pendeta yang benar, hamba Tuhan yang benar, pastor-pastor yang benar, akan membawa kembali kepada firman ya. Kita hidup dalam terang. Meneguhkan, mengembalikan kesadaran jemaat kepada kamu hidup di dalam terang. Sekarang kita di dalam terang. Gak usah takut sama yang gelap-gelap. Itu ya sederhananya. Nah, kita sudah bahas ini panjang lebar kemarin tentang pengertian Allah adalah terang menurut Alkitab ya. Kekudusan absolut dan kemurnian moral, kebenaran dan pencerahan rohani, pewahyuan di dalam dan oleh Yesus Kristus lalu hidup di dalam terang. Jadi dari Allah sampai kepada jemaat, inilah pewahyuan, penyingkapan sekaligus impartasi. Yesus dulu yang membuka sehingga kita bisa belajar, sehingga selubung secara rohani diangkat, lalu ketika kita belajar kita bisa memahami ya. Bekerja sama atau diwakili oleh Roh Kudus sekarang di dalam gereja yang sudah dicurahkan, itu ya roh kebenaran, kita sudah bahas panjang lebar. Lalu Yesus juga yang memulai memberikan teladan. Jadi Yesus tidak hanya berteori, tetapi kedatangannya sendiri sampai mati di atas salib menjadi gambaran dari firman yang disampaikan. Sekali lagi, ketika Allah memerintahkan sesuatu, Allah sudah melakukannya lebih dulu. Perintah-perintah Tuhan adalah cerminan 100% dari pribadi Allah sendiri. Begitu ya. Nah, lewat impartasi, ya, lewat pembukaan dan teladan Yesus Kristus, lalu kemudian Roh Kudus, sampailah kepada jemaat yang sudah dilahirkan kembali, ditarik keluar dari gelapnya dunia masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Eklesia, itulah gereja, mereka hidup di dalam terang. Nah, kalau saya sederhanakan menjadi bagan, karena saya suka gambar-gambar seperti ini, kan jadi seperti ini. Keempat hal tadi ya. Allah, di sanalah ada kekudusan absolut dan kemurnian moral atau moral excellence. Sumbernya. Lalu firman yang memancarkan siapa pribadi Allah ini oleh firman, kebenaran dan pencerahan rohani. Jadi kalau mengaku memiliki firman itu efeknya ada gitu. Spiritual illumination. Jadi bayangkan aja satu ayat yang ada di Mazmur yang menjadi ayat hafalan sejak kita sekolah minggu. Firman-Mu adalah, jemaat tahu kelanjutannya ya. Ini sudah mengalami pencerahan Roh Kudus ya. Jadi dari pribadi Allah, firman, lalu Yesus Kristus, sang firman ya. Bukan saya menciptakan pribadi lain dalam Allah Trinitas ya, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Wow, kenapa tiba-tiba muncul firman? Bukan ya. Bagian ini menjelaskan bahwa inilah siklus karya keselamatan Allah. Mulai dari Allah, kebenaran dan pencerahan rohani, firman seolah-olah terpancar dari diri Allah Bapa. Lalu Yesus Kristus menjadi representasi murni 100% dari Allah. Jadi dalam Yohanes pasal 14 ketika murid-murid bertanya tentang Allah, Yesus jawab, melihat aku, melihat Allah. Mengenal aku, mengenal Allah. Begitu ya. Jadi di Yohanes, Injil Yohanes, Yesus sendiri dibilang pada mulanya adalah firman. Kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi pewahyuan di dalam dan oleh Kristus. Tapi tidak cuman dalam tanda kutip teori, Yesus mempraktekkan. Jadi kalau Yesus mengajarkan sangkal diri kepada murid-muridnya, dia sudah melakukan lebih dulu. Kalau Yesus mengajarkannya
pikul salib, dia sudah menjalani lebih dulu gitu. Dia pionir. Kita tinggal ngikuti jejak langkah Kristus. Tapi kebanyakan Kristen sekarang di bawah gereja-gereja palsu, mereka ingin menciptakan track sendiri gitu. Entahlah jejak langkah siapa yang mereka ikuti walaupun mengatasnamakan Yesus, jelas bukan Yesus kalau tidak ada sangkal diri pikul salib. Nah, Yesus mati di atas salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Udah selesai tugasnya ya, ketika dia bilang tetelestai di salib sudah selesai. Mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu sempat tinggal 40 hari di bumi, mengajar juga. Kisah para Rasul menuliskan, ngapain sih Yesus setelah bangkit 40 hari stay on earth? Mengajar tentang kerajaan Allah. Tetap ya. Lalu naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kembali ke sini. Menjadi pendoa syafaat pengantara bagi kita, pembela kita. Tetapi tugasnya sudah selesai. Termasuk nanti dalam kerja rasul-rasul, murid-muridnya dia sampai berakhirnya masa apostolic age, masa rasul-rasul. Gereja mula-mula abad pertama dengan perintah khusus menuliskan firman ini menjadi kitab suci dalam bentuk tertulis atau grafo dengan tujuan untuk firman diberikan dalam bentuk tertulis untuk diajarkan. Ya, grafo, ido, ginosko, lewat pengetahuan akan kebenaran masuk ke dalam relasi pribadi. Gitu ya. Nah, barulah Roh Kudus dicurahkan sebagai roh kebenaran. Nah, tadi firman dituliskan oleh Nabi dan Rasul oleh ilham Roh Kudus. Nah, diterangkan, dijelaskan, dijadikan milik jemaat atau gereja, Roh Kudus juga. Jadi pribadi yang diutus lewat peristiwa Pentakosta itu ada di dalam gereja untuk membuka. Makanya Yesus ketika menjanjikan kedatangan Roh Kudus bilang apa? Roh kebenaran ya. Sekali lagi Yohanes 14, 15, 16. Yesus berkata, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi masa gereja setelah pencurahan Roh Kudus, sekali lagi ya, Pentakosta itu inaugurasi, menandai kelahiran gereja. DNA-nya ya ini dibawa oleh Roh Kudus. Dia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tidak akan menciptakan ajaran-ajaran baru, tidak akan mengajarkan sesuatu yang baru selain yang sudah dituliskan dalam bentuk tertulis, grafo. Jadi sebagai roh kebenaran, tugas Roh Kudus di dalam gerejanya sekarang menyingkapkan ini lewat pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Lalu ini menjadi milik gereja, tentu saja orang-orang yang sudah tersungkur di hadapan dia, hati baru, roh baru, punya Roh Kudus. Interaksi itu berjalan. Jadi simpel sebenarnya kekristenan itu ya. Jadi dalam diri gereja orang percaya yang sudah dilahirkan kembali ya, born again Christian. Ingat ya, tanpa elemen born again, Kristennya pasti palsu. Gak mungkin masuk surga. Oh, udah nih menghakimi. Buka Yohanes pasal 3, perkataan Yesus kepada Nikodemus. Kalau tidak dilahirkan kembali, jangankan masuk, melihat pun kerajaan Allah tidak bisa. Makanya diajak buka Alkitab menghindar terus. Ya, born again. Nah ketika born again dilahirkan kembali, apa yang diperbaharui? Hatinya baru. Lalu roh kecil ya, R kecil. Lalu diberikan Roh Kudus. Udah. Maka pengajaran berjalan, interaksi ketiga ini. Roh manusia yang baru, hati yang baru, ada Roh Kudus. Maka ketika saya mengajarkan, lalu ada yang protes,
pengalaman Paulus ya, 1 Korintus pasal yang kedua tentang hikmat Allah. Paulus diprotes, wah pantesan banyak yang bingung nih orang-orang kalau kamu khotbah. Dikritik Paulus. Habis isi khotbah kamu, materi khotbah kamu outdated katanya. Kuno, ketinggalan zaman, bahkan tidak relevan dengan kehidupan kami sekarang. Korintus. Lalu jawaban Paulus apa? Maaf ya, yang jadi masalah bukan saya dan khotbah saya, tetapi kamunya masih manusia duniawi. Hanya manusia rohani yang bisa menerima khotbah. Karena saya berkhotbah bukan diajarkan oleh manusia, bukan diberikan kepada saya oleh manusia, tetapi oleh roh hikmat, roh kebenaran, roh kudus. Ya. Jadi ini hanya orang-orang yang bisa menerima pengajaran firman yang benar. Ada roh kudus di dalam. Jadi semacam translator gitu di dalam. Illuminator yang memberikan pencerahan. Tapi tidak cuma teori, mereka mengikuti teladan yang sudah dilakukan Yesus. Maka mereka hidup di dalam terang ya. Jadi yang sebelumnya saya rangkum menjadi gambar ini. Jadi lebih gampang lah. Nah, barulah kita lanjutkan. Nih kan. Dalam konteks ini ya bagan yang sudah saya gambar, kita sudah belajar bahwa rahasia berabad-abad itu telah dibukakan, baru saya uraikan ya. Ini dalam diri Allah, firman itu kan rahasia berabad-abad karena manusia mati di dalam dosa, belum bisa mengerti firman. Tapi itu oleh karya salib Kristus dibukakan. Begitu ya. Saya selalu bilang kematian Yesus di salib pintu yang dibukakan. Kita punya akses sekarang kepada firman yang rahasia berabad-abad itu ya. Dibukakan, itu menjadi milik kita. Ayat-ayatnya coba saya sertakan enggak? Ada. Kita buka ya. Roma 16, 25, 27, Efesus 3, 8, 13, 1 Korintus 2, 6 sampai 16. Coba kita bukakan dulu. Lalu lihat oikonomia, kita pernah belajar 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 7 ya. Kita akan buka satu persatu. Yang pertama, Roma 16 ayat 25, 26, 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, diwahyukan, apokalipsis, selubung diangkat, tutup dibuka, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Begitu ya. Jadi kalau saya gambarkan lagi, ini firman dari Allah sendiri ya. Jadi firman itu representasi Allah. Lalu apa katanya? Kata ayat ini? Diberitakan oleh kitab para nabi. Musa diundang naik ke puncak Gunung Sinai, diberikan firman tertulis supaya bisa diajarkan. Setelah kita belajar, kita memiliki pengetahuan Edo. Tujuannya apa? Ini untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ginos? Sehingga pada akhirnya inilah nanti digenapi dalam diri
Baik, lanjut ya. Jadi pengajaran firman itu membimbing mereka kepada ketaatan iman. Iman itu kan tersungkur, obey, patuh sepenuhnya. Nah, coba bayangkan kekristenan, gereja-gereja palsu zaman sekarang mengklaim taat, mengklaim beriman gitu kan. Tapi nggak ada, ini bagian atasnya nggak ada gitu. Yang membimbing mereka siapa? Ya, jadi ini gereja, dan lewat gereja, apa tujuan akhirnya? Ayat 27, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, satu-satunya Allah yang benar, tidak ada yang lain. Oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kemuliaan akhirnya pada Allah. Ya, balik lagi. Emang tujuan semula ini. Nah, kalau teologi benar, belajar dari Kejadian sampai Wahyu, tujuannya ini. Karya keselamatan manusia tujuannya ini. Kemuliaan bagi Allah. Makanya saya heran kalau gereja-gereja mencoba mencuri kemuliaan ini dari Allah. Maksudnya bukan tidak tercapai, kalau maksud Allah pasti tercapai. Cuman mereka ada di luar itu gitu. Tujuan Allah ini. Tapi kalau ada gereja, ada manusia mendirikan monumen untuk kemuliaan diri sendiri, pasti di luar rencana Allah. Bukan rencana Allah gagal ya, maaf, sekali lagi maaf. Pasti jadi kehendak Allah. Tapi Anda kalau melakukan itu, Anda di luar dari kehendak Allah. Begitu ya. Ini, gereja itu apa? Ini. Orang-orang yang sudah tarik keluar dari gelapnya dunia, masuk ke dalam terangnya ajaib. Ya, lanjut ayat berikutnya. Ini ya, Efesus 3, 8-13. Saya bacakan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, Paulus sebagai hamba Tuhan mengklaim kepemimpinan rohani, posisinya apa? Tersungkur, dan tersungkur di hadapan Allah akan tersungkur di hadapan jemaat Allah. Dengan kerendahan hati, gak gengsi ya, seperti hamba Tuhan, pendeta gembala zaman sekarang, dia bilang, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, bahkan di antara kamu jemaat yang kulayani. Paulus ingat masa lalunya, ganas, penganiaya, penghujat. Kita dulu apa? Mati di dalam dosa. Ingat ya, sebelum menyombongkan diri, mengagungkan diri, mengangkat ego kita dan mendirikan monumen, ingat siapa kita dulu mati di dalam dosa. Saya ulangi, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Anugerah, kasih karunia, definisinya apa? Saya nggak patut menerima, nggak patut mendapatkan, tapi toh Tuhan kasih juga. Itu definisi kasih karunia. Ya. Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tak terduga. Itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Firman. Tapi aku yang sebenarnya nggak layak dipercayakan menjadi pelayannya untuk memberitakan ini. Nah, khusus aku, kata Paulus, rasul kepada orang-orang bukan Yahudi. Untuk yang Yahudi ada Petrus dan murid-murid Yesus yang lain. Tapi ini rahasia yang berabad-abad tersembunyi. Sebelum keluar jadi firman ini dinyatakan kepada manusia. Ya. Lanjut ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi Paulus tahu pasti masuk ke dalam pelayanan tugas penyelenggaraan rahasia ini akan masuk kepada
situasi hidup kesesakan. Nah, saya pertanyakanlah kepada gembala-gembala pendeta-pendeta sekarang yang justru melaksanakan gaya hidup hedon, flexing gitu kan. Mencerminkan nggak kondisi seharusnya seperti ini ketika masuk ke dalam bendang pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi tujuannya kalau di ayat sebelumnya apa? Membimbing kepada ketaatan iman. Di sini dipakai ungkapan beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Tabir sudah dibelah. Yesus menjadi imam besar kita satu kali masuk ke sana untuk selamanya. Bukan membawa darah binatang tetapi darahnya sendiri. Korban yang sempurna. Lalu kita sekarang diberikan akses langsung ke tahta karunia. Kepada pengetahuan akan kebenaran. Dulu rahasia. Makanya diperintahkan Nabi dan Rasul menuliskan supaya bisa diajarkan. Lalu inilah yang akan membimbing kepada ketaatan iman. Relasi pribadi dengan Allah. Ya. Roh Kudus itu di sini kerjanya. Dicurahkan untuk melakukan ini. Gitu. Sebagai roh kebenaran. Jadi saya lengkapi. Dibukakan oleh salib Kristus. Ya. Ya. Di sini ada kalimat apa? Yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kalau ungkapan saya seolah karya salib Kristus itu membuka pintu kan. Barulah kemudian Roh Kudus yang menjalankan gitu kan. Diutus kepada gerejanya. Roh Kudus, roh kebenaran. Kenapa merah? Maaf. Merah itu untuk salib aja. Koreksi. Biar tidak salah sangka. Biasanya saya pakai yang merah-merah itu yang di luar iman yang benar, ya. Roh Kudus, roh kebenaran. Ini yang melakukan kerjasama dengan yang sudah diutus di dalam kita, gitu ya. Mengilhami Nabi dan Rasul menuliskan, lalu tinggal di dalam orang, klop lah, gitu kan. Begitu. Ada yang kurang jelas sampai di sini kan jelas banget gitu ya. Oke, lanjut. Ayat yang ketiga. 1 Korintus 2, 6-16 agak panjang. Nggak apa-apa saya tuliskan, mudah-mudahan terbaca, terpaksa dikecilkan, masih terbaca? Oke, saya bacakan ya. 1 Korintus 2, 6-16. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, iblis ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saya ulangi, perhatikan. Untuk menyatakan, menegaskan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Telah menyatakannya. Jadi ketika Roh Kudus mengilhami Nabi Rasul untuk menuliskan, telah menyatakannya hikmat
Rahasia berabad-abad firman atau pribadi Allah itu sendiri sudah Roh Kudus bekerja menyatakannya telah. Dan itu sudah selesai ketika pewahyuan selesai. Tugas Roh Kudus sekarang setelah pencurahan Pentakosta, setelah gereja mula-mula berakhir, Apostolic Age adalah menyingkapkan ini. Ya. Itu kerja Roh Kudus. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi pengetahuan tentang Allah, firman itu sepenuhnya ada dalam diri Roh Kudus. Ini yang menunjukkan, ini satu teks lagi yang saya tunjukkan kepada jemaat, yang menegaskan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Semua yang ada dalam Allah Dia tahu. Yang rahasia di dalam Allah Dia tahu. Semoga jemaat pribadi yang serba tahu ini, yang Allah ini ada dalam diri kita. Dia yang menyingkapkan ketika kita belajar Alkitab. Roh Kudus itu Allah, roh kebenaran. Kebenaran Allah ada sepenuhnya di dalam Dia. Dan Dia sudah menyatakannya, kata ayat ini, ketika membimbing Nabi dan Rasul untuk menerima itu dari Allah, lalu menuliskannya. Ya, lanjut. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi, kalau dikatakan dia tahu rahasia bahkan yang paling tersembunyi dari diri Allah, ya karena dia roh Allah. Karena dia satu Allah. Beda pribadi tetapi satu Allah. Lanjut ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Roh kecil ini ya, kita dapatkan ketika lahir kembali. Tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi Allah mengaruniakan, membukakan lewat Roh Kudus. Roh Kudus bisa berkomunikasi hanya kepada roh yang baru ini. Yang sudah dihidupkan lewat kelahiran kembali. Yang kata Yeskiel 36 apa? Kuberikan roh yang baru. Karena roh lama kamu mati ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi hanya roh yang berasal dari Allah inilah. Ayat 12 ya, bagian kedua saya bacakan lagi. Tetapi roh yang berasal dari Allah yang kita peroleh ketika kita dilahirkan kembali, itu diberikan Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bukan Alphard, bukan gedung yang muat ribuan orang, tetapi firman. Lanjut ya, ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, sudah dilahirkan kembali ya. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Tetapi manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Enggak ada ininya masih mati. Anggap jemaat. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, memiliki hikmat Kristus. Coba saya kasih PR deh jemaat, baca lagi teks ini ya. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. Ada enggak sedikit saja tersirat bahwa ini berbicara tentang gedung yang muat ribuan orang? Atau tentang pasangan hidup?
atau tentang jabatan dan lain-lain. Kan orang-orang Pentakosta karismatik mengobok-obok teks Alkitab ini. Jadi kalau larangan di kitab Wahyu jangan menambahi, jangan mengurangi. Wah, mereka sibuk di sana. Makanya ini kesempatan saya nih memanggil Bapak Pendeta Dr. Rubin Nadi Abraham yang telah menyelewengkan teks Alkitab ini sebagai berbicara tentang gedung yang muat ribuan orang demi menyenangkan audiens. Padahal sedang menyesatkan jemaat. Sehingga berdoalah saya kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami sebidang tanah, dan biarlah kami bisa membangun sebuah gedung gereja yang memuat ribuan orang sekali kebaktian. Tapi engkau tahu saya tidak punya uang. Saudara, 2 minggu kemudian saya kemudian menyampaikan hal ini kepada jemaat dan memberikan formulir janji iman. Orang mulai mengisi janji iman mereka, terkumpul kira-kira 500 juta rupiah. Tetapi apa yang ada masih sangat jauh untuk pembelian biaya tanah, apalagi untuk membangun gedungnya. Tetapi pada ibadah terakhir, selesai saya menyampaikan firman dan sedang menyembah Tuhan, seorang usher maju ke depan dan memberikan kepada saya secari kertas yang ketika saya baca membuat saya terkejut. Karena bunyinya adalah, Pak, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Saya kaget karena saya tahu usher itu bukan orang kaya. Tapi kemudian usher ini menunjuk seorang yang lain, yang ternyata tamu dari luar kota, belum pernah datang ke gereja kami, dan sejak itu belum pernah datang lagi ke gereja kami. Dialah yang digerakkan Tuhan untuk melunaskan semua biaya pembelian tanah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena Dia Bapa yang mulia, Dia Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Bertobat, Pak. Saya menyampaikan ini karena kasih, dan yang lain-lain, pendeta, gembala, hamba Tuhan, PS, Pentakosta Karismatik. Stop memelintir ayat Alkitab demi teologi kemakmuran. Ya, teks ini berbicara tentang hikmat ilahi yang diberitakan oleh Pak Paulus. Tergambar ya, terwakili oleh gambar ini. Lanjut. Sekarang ini. Tapi saya bawa dulu ke oikonomia. Ini 1 Timotius 1 ayat 37 tentang oikonomia. Kita sudah belajar, coba sampai di mana ingatan kita tentang oikonomia. Kalau berbicara tentang oikonomia, bahasa Indonesianya apa? Tertib hidup keselamatan. Jangan mengklaim keselamatan, hidup kekal kalau nggak mau tertib. Ada 3 komponen kita sudah belajar. 1, ini yang kita bicarakan, rahasia berabad-abad yang sudah dibukakan. Yang sudah dibukakan. Karena salib Kristus membuka pintu Roh Kudus, Roh hikmat. Berbicara tentang apa ekonomi supaya tertib keselamatan tadi ya, membimbing bangsa-bangsa ketaatan dalam iman kepada ketaatan dalam iman. Teks sebelumnya. Apa di sini? Supply and distribution. Penyediaan dan pendistribusian firman. Pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Itulah yang Paulus katakan, aku diberikan tugas untuk itu. Penyelenggaraan rahasia berabad-abad ini. Jadi dalam tertib hidup keselamatan gereja lah terjadi ini.
Rahasia ini disediakan, lalu didistribusikan, diajarkan sebagai perlengkapan, ya, senjata rohani, bertahan dan menyerang, juga memperlengkapi jemaat supaya terlibat aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi penyediaan dan distribusi rahasia atau firman. 2, bentuknya apa? Pengajaran kan. Aspek kedua dari oikonomi apa? Unsur didaktif, pengajaran. Baru yang ketiga apa? Yaitu tertib itu berhubungan dengan hukum, aturan, tatanan. Atau sistem lah istilah kerennya. Manajemen. Boleh. Ini kan pengertian dari oikonomia. Kita sudah belajar ya. Baru kita buka ayatnya. Jadi ini loh yang dimaksudkan belajar firman tuh harus diulang-ulang. Karena sebenarnya bahas apapun, ya itu lagi yang dibahas. Emang terkait satu dengan yang lain. Ya. Dan makanya saya nggak bisa kalau disuruh bawa firman. Aduh katanya bosen dan ini kalau khotbah itu lagi. Saya bingung. Materi apapun yang saya sampaikan, pasti kesini lagi. Tapi memang Allah sendiri sudah mengamanatkan demikian. Kalau belajar firman tuh pasti akan ada pengulangan. Karena mau bagian manapun yang kita bahas, nyangkut gitu. Ini kan satu hembusan napas Allah. Theopneustos, segala tulisan yang diilhamkan Allah, dinafasi Allah. Ini ya, saya bacakan. 1 Timotius 1 ayat 3-7. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Nah, saya tuliskan ya. Jadi yang menentang oikonomia, apa? Ajaran lain. Lanjut. 4. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. B. Dongeng. C. Silsilah tak putus. Lanjut. Yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan. Ini hal-hal yang melawan oikonomia. Yang diberikan Allah dalam iman. Sekali lagi ya, tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi kalau sudah masuk ke dalam iman yang benar, menjadi gerejanya Tuhan, pasti hidupnya tertib. Karena nanti kita lihat oikonomia ini berlawanan dengan nomia, tanpa hukum-hukum Allah. Kan oikos itu kan artinya tinggal, hidup di dalam, nomos, hukum-hukum Allah. Kalau ini anti, menolak, tanpa hukum-hukum Allah. Ya, lanjut. Ayat 5, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang-orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia.
kamu sesat. Wah. Ayo kita duduk buka Alkitab, lari. Oh berarti yang kamu omongin barusan sia-sia. Gak berani kamu mempertanggungjawabkan bahwa itu berasal dari hikmat ilahi. Ya. 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti. Ini ya, bagian-bagian dari anomia. Coba telaah. Jadi biasakan kalau membaca Alkitab itu coba seperti ini. Apa? Mengajar tanpa ilmu. Tanpa mengerti. Jadi gimana orang gak mengerti naik mimbar gitu. Tiap minggu lagi. Kata Roma pasal yang ketiga tuh racun itu yang keluar dari mulutnya. Racun itu bisa itu tipu. Sama seperti yang keluar dari ular yang menipu atau apa? Yang memperdaya Hawa di Taman Eden. Saya ulangi ya, terakhir 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Sedang digenapi ini sekarang. Dan dengan kasih saya coba beberapa dari antara mereka dalam interaksi selama ini, pengalaman pelayanan, untuk mengingatkan, tetapi responnya tuh sama, ketersinggungan, kemarahan, lalu mengerahkan sentimen kelompok. Jadi orang-orang yang satu grup, yang sesama organisasi gereja, saling bela. Ya, itu yang saya hadapi dalam pengalaman saya. Oikonomia, anomia. Kata Yesus apa nih orang-orang anomia? Bukan yang berseru, Tuhan, Tuhan. Bukan yang mengklaim saya melakukan tanda-tanda dahsyat, ajaib, mujizat demi namamu. Bukan. Enyahlah dari hadapanku. Hai para pembuat anomia, kejahatan, kata Yesus di Matius pasal 7. Yang saya cari itu yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Tertib hidupnya. Karena sudah aku lahirkan kembali. Jadi coba jemaat lihat, kalau tidak ada proses kelahiran kembali, Allah yang bekerja, semua masuk ke sini. Karena yang bisa menerima hukum-hukum Allah, firman, hikmat ilahi, hanya orang yang rohnya sudah dihidupkan, diberikan roh yang berasal dari Allah, lalu ada Roh Kudus di dalamnya. Hatinya pun sudah diperbarui. Dan ini didapatkan oleh kita pada waktu Allah melahirkan kita kembali. Allah dulu yang harus bekerja, nggak ada respon ini, kita mati, terkubur di dalam dosa. Dalam kondisi seperti ini bisa mengklaim iman pilihan saya. Oh ya, ada unsur pilihan manusia. Free will bekerja di sana. Kita sudah belajar harmonis. Tetapi langkah awal harus Allah yang bekerja dulu. Makanya kalau kita pelajari sejak perjanjian lama, keselamatan dari aku jauh dan aku yang akan mendekatkannya. Kelepasan dari aku yang menggenapinya, melakukannya. Tidak butuh bantuan manusia. Manusia tersungkur mengakui kerendahannya. Bagi dialah anugerah ini. Aku akan melahirkan dia kembali. Jadi setelah menerangkan tentang kelahiran kembali dulu ya, berapa tahun yang lalu saya menjelaskan berseri tentang kelahiran kembali. Yohanes 3 ya, interaksi Yesus dengan Nikodemus. Wah, kalau Allah yang bertindak dahulu, bahwa keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Allah, lalu sayanya mau apa, ngapain gitu. Kalau saya ingin masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Ya kalau Yesus sudah mengatakan ke Nikodemus, Nikodemus kan datang dengan pride, dengan egonya. Dia guru di atas segala guru, dia maha guru di kalangan Israel. Tapi dia mempertanyakan, meragukan jaminan keselamatannya.
Seperti korban ini ya, para gnostik di abad pertama. Padahal dia melotok loh. Secara ilmu, secara pengetahuan, secara perjanjian lama udah kepegang. Guru mah guru. Semua guru yang lain bertanya kepada dia. Ketika dalam dirinya muncul keraguan akan keselamatan, saya masuk surga enggak ya? Saya harus bertanya pada siapa? Masa pada guru yang tiap hari datang ke rumah bertanya pada saya? Maka ketika dia lihat Yesus, gembira. Ini guru yang di atas saya. Karena dia diutus Allah. Makanya dia bertemu Yesus langsung berkata apa Nikodemus? Engkau adalah guru yang diutus Allah. Karena kalau tidak diutus Allah, tidak bisa melakukan seperti yang sudah engkau lakukan. Begitu ya. Sekali lagi, mujizat, tanda ajaib itu menuntun kepada orangnya. Orang Israel tahu. Ya, lalu apa kata Yesus kepadanya? Kamu membanggakan diri sebagai guru, sebagai maha guru. Kamu harus buang itu semua, mulai dari nol. Itu yang Yesus katakan. Kalau kamu mau masuk ke dalam keselamatan, menerima anugerah, tidak bisa. Kamu melakukannya dengan apa yang kamu miliki, dengan keberadaan kamu sebagai manusia. Setinggi apapun kamu di hadapan manusia. Nol. Itulah maksud Yesus ketika berkata, harus dilahirkan kembali. Dan Nikodemus menangkap itu. Sebagai orang pintar, Nikodemus sudah biasa bermain-main dengan bahasa perlambang begitu. Jadi ketika Yesus berkata, tidak ada yang melihat kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Tidak ada yang masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan dari air dan roh. Nikodemus tahu tujuan Yesus adalah mengatakan kepada dirinya, buang semua, runtuhkan semua bangunan imanmu. Mulai dari nol. Lahir itu kita tidak ikut campur, tidak berpartisipasi. Secara lahiriah demikian, secara rohaniah pun demikian. Karya Allah sepenuhnya. Nah, kalau kita telusuri teks dalam Alkitab, lalu sumber-sumber di luar sana, kita tahu bahwa pada akhirnya Nikodemus bertobat ya. Bahkan ada satu, jadi ke situ sedikit ya, karena ini dari anomia ke oikonomia harus dilahirkan kembali. Ada satu tradisi cerita mulut ke mulut yang beredar bagaimana nasib keluarga Nikodemus setelah Nikodemus memutuskan bertobat, percaya Yesus, lalu dia buang semua. Dia berani memulai dari nol asal bersama Kristus. Orang Kristen sekarang saya perkatakan itu tersinggung, marah. Jadi berani meruntuhkan bangunan imannya, padahal dia sudah maha guru. Lalu dia mulai dari nol bersama dengan Kristus. Dan setelah katakanlah membawa keluarganya masuk ke dalam iman, dia dikucilkan. Bahkan menurut tradisi Yahudi saat itu kekayaan yang selama ini dia peroleh dari jabatan maha gurunya, itu katanya dirampas semua sehingga keluarganya jatuh miskin. Lalu ketika seorang rabi Yahudi pulang dari berpergian mau masuk ke Yerusalem, di luar pintu gerbang dia melihat seorang perempuan muda sedang mengais-ngais sampah, kotoran untuk mencari makan gitu. Lalu dia mengenali, ternyata itu adalah putrinya Nikodemus gitu kan. Jadi lalu dia berbincang-bincang sedikit dengan perempuan muda ini. Kenapa nasibmu jadi seperti ini? Dulu kamu dipuja, diagungkan. Maha guru bapak kamu. Dan lewat posisi itu kaya raya. Gitu. Kenapa sekarang untuk sesuap nasi aja kamu korek-korek sampah begini? Ceritalah si perempuan muda ini. Sejak memutuskan menerima Yesus, inilah nasib yang harus kami jalani. Ya, entahlah. Ada beberapa ayat di Perjanjian Baru yang menunjukkan, mengindikasikan bahwa memang Nikodemus pada akhirnya percaya. Walaupun ketika pertama kali mendengar kata-kata Yesus di malam hari itu, Yesus katakan harus dari nol, buang semua yang bikin ego kamu melambung. Sekarang buang semua karena ego, pride itulah yang menghalangi kamu.
menerima anugerah Tuhan. Walaupun ketika awal diperkatakan Yesus kepadanya, Nikodemus kan sempat mencoba berargumen. Masa sih orang sudah dewasa kembali ke perut ibunya? Padahal dia tahu itu, dia paham. Tapi pada akhirnya dia menyadari bahwa kalau di dalam hatinya keraguan itu ada, jaminan keselamatan masuk ke dalam surga, saya harus ikut apa kata guru yang diutus Allah ini. Tapi lihat nasib keluarganya kemudian secara duniawi ya jatuh serendah-rendahnya. Ya it's okay. Kan yang dikejar kekayaan nanti di surga. Jadi itu tradisi yang beredar kalau jemaat searching itu dituliskan di beberapa situs internet. Cerita atau cerita dari tradisi mulut ke mulut ini juga yang saya dengar sempat dikutip oleh John MacArthur ketika mengkhotbahkan, mengajarkan tentang kelahiran kembali. Ya, jadi harus mati. Nanti ada ayatnya yang saya kutip dari Galatia. Memang harus mati dulu supaya bisa bangkit ke sini. Jadi teladan Yesus mati, bangkit untuk memberikan kuasa, mengubahkan kita. Nah kita untuk menerima kuasa itu sama, harus meneladani. Rela mati dulu, nah kita kan sebenarnya mati. Jadi mati ini sebenarnya meninggalkan hidup lama kita, udah kamu emang udah kondisi mati kok, mati rohani tinggal nunggu mati kekal. Tapi sekarang ada kesempatan di dalam Yesus, udah tinggalin aja hidup lama. Ya, jadi mati lalu bangkit, ketika Yesus dibangkitkan, kuasa yang sama membangkitkan kita tetapi menjadi manusia baru. Allah melahirkan kita kembali. Ayat berikutnya, sudah ya. Jadi rahasia berabad-abad itu telah dibukakan. Kita sekarang masing-masing pribadi punya akses langsung ke tahta karunia, ke hikmat ilahi, ke rahasia berabad-abad yang sekarang sudah dibukakan. Jadi kalau saya sering berkata bahwa keselamatan itu sekarang masalah pribadi, personal matter gitu. Makanya kita harus tahu pasti, dan Yesus sendiri mengatakan dalam doanya kepada Bapa untuk murid-muridnya di Yohanes pasal 17, mereka tahu pasti, mereka sudah, maksudnya firman yang kuterima dari Bapa telah kuberikan kepada mereka, mereka menerima, mengaminkan, menguji, lalu melakukan gitu kan. Jadi mereka tahu pasti, itulah hidup kekal kan. Yesus mendefinisikan hidup kekal itu pengetahuan. Satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Kristus yang dia utus. Itu jadi kekekalan tuh tidak bisa dilepaskan. Ketika tragedi 5 roti 2 ikan, Yohanes pasal 6, lalu orang banyak walaupun sudah menikmati, bukan cuma melihat, tapi menikmati mujizat Yesus, dikenyangkan. Tapi ketika dikasih firman, mereka mundur. Lalu ketika Yesus mengkonfrontasi 12-1 tanpa Yudas, mengapa kamu gak ikut mundur bersama orang banyak? Petrus mewakili yang lain berkata, mau kemana lagi kami lari? Mau kemana lagi kami pergi kalau yang kami cari hidup yang kekal? Engkau kemana lagi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya. Jadi hidup yang kekal tuh ada dalam perkataan. Makanya Allah berikan kepada manusia lewat Roh Kudus. Nangkap ya? Jadi jangan lagi dibingungkan dengan hal-hal yang demikian. Masih ada? Udah ya? Jadi ini udah selesai. Rahasia berabad-abad itu telah dibukakan. Lalu yang B, tabir penghalang sudah dirobek, dibelah dari atas ke bawah oleh kematian Yesus di salib ya. Lalu kerajaan imam terbentuk, keimaman yang baru yang kita sebut keimaman Melkisedek ya. Keimaman semua orang percaya atau kerajaan imam. Kamulah imamat yang rajani, itu kan mengutip perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian lama ditulisnya kerajaan imam. Ya kita, para imam-imam gitu kan. Dari yang terbodoh sampai yang terpintar, kalau sudah dilahirkan kembali, kita imam. Punya akses langsung ke
tahta kasih karunia, punya akses untuk bisa mempelajari ini. Nggak apa-apa. SR aja nggak lulus kayak mama saya. Mama saya kan SD-nya itu zaman Belanda. Namanya SR, Sekolah Rakyat. Pun nggak lulus. Tapi puji Tuhan bisa baca, bisa tulis. Dan kalau kemudian di masa tuanya setelah masuk ke dalam kekristenan rajin baca Alkitab, sih bukan karena cuma lulusan, tahulah SR kelas berapa dulu, Mama. Saya lupa ya kalau cerita, kelas 2, kelas 3. Pokoknya cukup bisa baca tulis aja. Tapi bisa memahami isi Alkitab, bahkan ada kerinduan membaca tiap hari, bukan karena lulusan SR, tapi karena Roh Kudus. Sama sekarang. Aku Profesor Doktor MTH, DTH. Tapi bukan karena itu kita merindukan firman dan bisa memahami firman. Karena Roh Kudus ya. Ya. Jadi tabir sudah dirobek. Nah ini saya tidak tampilkan lagi ayat-ayatnya karena baru kita baca ayat-ayatnya. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, silakan buka catatannya. C. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia, gitu kan. Jadi kalau tertib hidup keselamatan, kalau Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan, nggak tahu gitu. Satu paket di dalamnya untuk membawa kita ke dalam tertib hidup, ngikutin firman. Jadi firman diberikan, dibukakan, rahasia itu diberikan, dibukakan. Hukum-hukum Allah, ketetapan peraturan Allah dibuat oleh karya salib Kristus, dibukakan kepada kita. Jadi supaya tidak sekedar kita bicara, wah saya pasti masuk surga, kata gembala saya. Gitu kan? Tapi bukan cuma itu. Bukti bahwa surga itu nanti dalam kekekalan sesuatu yang pasti sudah tergambar dalam hidup kita sekarang. Makanya ketika jemaat gereja mula-mula diragukan kepastian atau jaminan keselamatannya oleh para gnostik, sempat muncul tanda tanya, ya dibawa balik ke tertib hidup lagi. Kamu kan bisa uji dirimu sendiri. Kalau kamu tertib hidup, pastilah keselamatan itu milik kamu. Jadi dibawa lagi kepada firman oleh Yohanes, lewat suratnya 1 Yohanes, ujilah dirimu nih. Nah nanti ya berikutnya dalam ayat-ayat berikutnya selanjutnya. Kita kan masih di ayat pertama, ayat yang kelima, belum maju. Jadi lihatlah. Karena kalau saya ngobrol aja dengan ibu gembala istri saya, ada kok kesadaran bedanya kita dengan mereka yang di luar oikonomia atau anomia. Walaupun sekali lagi kita menjalaninya tertati-tati dalam segala kekurangan kita, sekali-kali jatuh, masih jatuh ke dalam dosa. Tetapi tetap kita bisa membedakan kita dengan mereka gitu. Makanya Yohanes membawa orang yang sempat diragukan ini kembali ke firman. Oh iya ya. Seberapa lemahnya saya sudah sekuat tenaga hidup dalam tertib hidup keselamatan. Dan saya bisa kok membedakan dengan mereka yang mengklaim Kristen tapi bisa kan melihat perbedaan itu. Nah itu ditegaskan, diteguhkan, kesadaran kita dibawa kembali oleh firman. Makanya jangan jauh-jauh dengan firman. Begitu banyak hal yang sekarang bisa membuat atau bisa menimbulkan tanda tanya. Firman. Begitu ya. Jadi bagian C, untuk itulah Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia. Diwakili oleh satu teks saja, 1 Yohanes 5 ayat 20. Berkata demikian, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal dari ido ke ginosko. Di sini tidak pakai kata ido, tapi memiliki padanan. Dianoia, ini pengertian ini, tapi akar katanya sama ya dengan ginosko. Saya bacakan lagi 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal ginosko, tidak saja memiliki pengetahuan tapi masuk ke dalam relasi
pribadi mengaminkan firman. Dan kita ada di dalam yang benar. Ini kan, saya kasih sketsa ini. Nih, dilahirkan kembali, roh baru, hati baru, punya Roh Kudus. Jadi itulah karya salib Kristus, itulah arti selamat. Jadi selamat itu bukan kata-kata janji kosong seperti yang diuar-uarkan oleh guru-guru gembala-gembala palsu di mimbar. Pasti selamat, pasti masuk surga. Lalu itu copy paste gitu kan, mentah-mentah oleh jemaat. Ketika jemaat ini ditanya, oh kata gembala saya pasti selamat, pasti masuk surga. Oh enggak, itu kelihatan dari tertib hidupnya gitu. Mau belajar, karena karya salib Kristus lah yang mengaruniakan pengertian ini ya, dalam grafik ini. Karya salib Kristus membuka pintu ke sini, sehingga kita mendapatkan pengertian itu. Untuk kemudian karena hati kita, roh kita sudah dibaharui kan. Yesaya bilang, aku akan membuat kamu hidup menurut peraturan-peraturanku kan, sudah diubah kan. Maka ketika di sini mendapat pengertian, mendapat pengetahuan, ya itu untuk dilakukan. Walaupun tidak dalam praktek sempurna. Begitu ya. Ini karya salib Kristus yang membuat itu. Supaya kita mengenal yang benar, tetapi ada di dalam yang benar. Di dalam siklus ini, hidup dalam terang. Jadi firman, hikmat ilahi, rahasia berabad-abad yang sudah dibukakan itu terimpartasi sehingga kita berkata, firman-Mu. Kan kalau kita nyanyi, firman-Mu. Lupa lagu itu. Apa? Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya kita mempraktekkan itu. Ya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu untuk dijalani menuju kepada kehidupan kekal. Ya. Jadi bukan cuma memberikan pengertian tentang yang benar, lalu kita mengejar pengetahuan akan yang benar. Itu dilakukan oleh orang-orang yang memang ada di dalam yang benar. Allah adalah terang, kita ada di dalam terang. Jadi ini yang membedakan kita dari anak-anak kegelapan, anak-anak malam. Coba jemaat pakai analogi sederhana ini, kan terang sama gelap tuh begitu seketika bisa kita bedakan. Maka kalau kita hidup dalam terang, walaupun sempat dipengaruhi ajaran para gnostik, sempat timbul keraguan akan kepastian keselamatan. Ketika belajar lagi firman, lalu kita melihat, oh iya, saya kan hidup dalam terang, lain sama mereka gelap. Bisa kok dibedakan ya. Sekali lagi kalau saya ngobrol sama Ibu Gembala juga, ya kita masih ada kelemahan, kekurangan sana sini, tapi tetap kita bisa membedakan kehidupan kita yang berjalan dalam terang dengan mereka yang dalam kegelapan. Termasuk kemampuan kita mengidentifikasi guru-guru palsu yang itu para gnostik yang membawa agama misteri ya. Kembali kita mau dibawa kepada yang rahasia-rahasia. Yang penting pengurapan. Ya pengurapan harus objektif, uji. Enggak, menurut pengertian mereka saja dalam gelap gitu. Ya, jadi gereja sekarang masing-masing begitu kan. Masing-masing mendirikan kerajaan masing-masing dalam kegelapan. Kita mah enggak, jadi dalam terang itu terbuka saja, gitu ya. Tidak ada yang perlu ditakuti. Kalau tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus takut? Saya selalu berkata demikian. Ya. Kalimat terakhir, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi bagian ini yang sudah kita bahas satu persatu minggu lalu ditegaskan lagi oleh ini. Dan ini sebenarnya sudah kita pelajari selama ini. Betul kan? Seorang ibu berkata, coba ganti tema khotbahnya, itu saja. Jemaat bosan katanya.
Saya mau katakan sekarang, memang bagi yang hidup masih di sana, ini adalah bosan. Tadi kita baca apa? Kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 2, hikmat yang dari Allah, dari atas, dari Roh Kudus, dan bagi manusia duniawi itu adalah satu kebodohan. Saya tidak tersinggung dengan perkataan ini, tapi saya sedih terhadap ibu yang memperkatakan itu. Bisa nangkep bedanya? Ya, sampai sini jelas ya. Barulah kita ke ayat yang kedua, ayat 6. Tadi ayat 5, sekarang ayat 6. Saya bacakan dulu ayatnya. 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.